hukum keluar dari sholat berjamaah. Jadi hukum keluar dari sholat berjamaah. Boleh enggak keluar dari sholat berjamaah? Jadi dalam bahasa lain biasanya dikenal sebagai mufarokoh, medot. Medot lil jamaah, yang tadinya makmum terus apa? Ora betah. Ora betah. Ya, ini kita baca dulu. Ini saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Karena di sini saya statusnya sebagai qori. Sebagai qori. Saya berusaha ketika membaca fatwa-fatwa itu untuk apa? Profesional. Artinya sesuai fatwa yang ada. Maka jangan kaget ketika saya ngaji kitab A dengan kitab B kadang kok beda. Karena saya berusaha membaca sesuai dengan buku pegangan yang ada. Baik. Jangan sampai nanti saya sebagai pembaca itu mengintervensi buku pegangan. Buku pegangannya salah. Saya yang benar kok bisa gitu. Padahal tidak boleh gitu. Jadi intinya bahwa ketika kita menggunakan buku pegangan dan ini kajian ilmiah, maka disampaikan sebagaimana buku pegangan yang ada. Kalau nanti pendapatnya berbeda, boleh menyatakan kalau pendapat saya pribadi begini, ya itu boleh. Tapi tidak boleh kemudian apa? Menyalahkan buku pegangannya. Nah, baik. Jadi intinya perbedaan pendapat itu satu hal yang lumrah, yang wajar. Baik, ada pertanyaan. Di tempat saya saat berjamaah, kata penanya, nama penanyanya ini Agus. Nah, ini ngapa tuh Pak? Banyak sekali ini. Nah, nama serupa. Dan salah satu pimpinan kita, Pak Agus Rianto juga pernah bertanya, yang dimuat di tanya jawab tarjih. Dan beliau sudah lupa kalau pernah tanya. Saya baca fatwanya. Saking lamanya ya. Bukan saking lamanya, belum lama itu. Ya, pertanyaannya Bapak masih ingat ya? Pernah saya sampaikan ke jenengan? Oh iya. Oh, pertanyaan di Korowelang. Kenapa bisa dimuat di? Oh gitu, baik. Jadi pertanyaannya masuk di fatwa tarjih. Demikian pula saudara kita Ustadz Ahmad Zamroni, nah dari masjid sebelah, itu juga pernah tanya. Dan saya bacakan pas kajian, kaget dia. Kapan saya tanya? Wila, kok kapan saya tanya? Nah, yang tanya sudah lupa. Nah, baik. Padahal saya membaca jelas tertulis, nah, namanya sama, alamatnya sama. Nah, baik. Jadi tidak mungkin orang lain. Terus coba diingat-ingat. Oh ya, ingat, saya pernah tanya. Nah, baik. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan yang dimuat seperti ini, meskipun tanyanya hanya sekali tapi dibaca berkali-kali di tempat yang berbeda, dimuat dalam buku seperti ini atau dalam majalah Suara Muhammadiyah, itu maslahatnya banyak. Sehingga monggo bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa melayangkan ke tarjih, ya itu bisa ditanyakan langsung. Bisa nitip sama Pak Agus, biar nanti namanya muncul di buku tanya jawab jilid berikutnya. Tertulis nanti ada nama siapa misalnya, Pak Tupon. Jamaah Masjid Al-Amin PCM Panda Barat. Nah, baik. Nanti muncul namanya. Baik, kita lanjutkan. Bisa nitip tuh Pak Agus? Oh bisa tuh, bisa. Baik. Jawabannya apa di sini? Oh ya, pertanyaannya kita selesaikan. Ada seseorang makmum yang meninggalkan shaf lalu sholat sendirian tanpa diketahui sebabnya. Jadi ketika imamnya sholat, tiba-tiba keluar dari shaf lalu sholat sendirian tanpa diketahui sebabnya. Pada suatu hari pernah juga terjadi seorang anggota berjamaah tidak senang terhadap imam lalu sholat sendirian. Jadi karena sama imamnya tidak senang lalu sholat sendirian.
Jadi dinamika jamaah itu macam-macam. Jadi dinamika jamaah itu macam-macam. Jadi ada makmum yang tidak senang dengan imamnya. Ada pula kadang imam tidak senang dengan, mungkin tidak? Mungkin, itu manusiawi. Tetapi bagaimana kita ini menyiasati supaya rasa tersebut itu sebaiknya di dalam bermasyarakat kita punya manajemen konflik yang baik. Jangan tampakkan permusuhan kepada saudara kita. Berusaha untuk legowo itu penting. Baik, tapi pembahasan kita bukan soal itu. Soal apa tadi? Berpisah dari jamaah. Nah, baik. Dapatkah hal itu dibenarkan? Mohon penjelasan. Nah, jawaban tarjih. Kalau hanya sekali saja, janganlah ada sangkaan yang kurang tepat terhadap seseorang yang meninggalkan jamaah kemudian melakukan sholat sendirian. Jadi kalau hanya terjadi satu kali, maka hendaknya berprasangka baik. Ya bisa jadi waktu itu gelak arep lelungan. Nah, mau naik bis jadwalnya sudah mepet. Nah, wah ini kalau ngikut nih bisa telat ini. Nah, atau mau naik kereta misalnya, yang jadwalnya sudah mau berangkat. Nah, maka kalau hanya sekali, rekomendasi dari fatwa tarjih, janganlah kita membuat kesimpulan. Barangkali ada suatu kepentingan yang mendesak sehingga ia sholat sendirian. Nah, jadi ini sangat bagus sekali rekomendasi dari tarjih untuk apa? Berprasangka baik. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya berkisah dulu. Jadi boleh berkisah kan ini? Nah, suatu saat saya sama istri saya mau naik kereta ke Jakarta waktu itu, dan saya lihat masih ada waktu sekitar 7 menit. Nah, ada waktu sekitar 7 menit. Nah, ya, saya bilang sama istri kita masih punya kesempatan sholat berjamaah. Sudah komat itu. Nah, istri saya bilang, enggak, ini nanti ketinggalan kita. Nah, nanti ketinggalan. Ya sudah. Kemudian kita naik kereta. Saya ngikut pendapat istri saya. Ternyata apa? Betul bahwa bisnya langsung berangkat. Nah, keretanya langsung berangkat. Nah, tidak tahu jam saya yang trouble atau keretanya yang berangkat lebih cepat. Nah, jadi begitu naik langsung berangkat. Nah, istri saya bilang, loh tenang toh Bi. Nah, baik. Jadi itu yang pernah saya alami. Nah, baik. Jadi kadang memang perlu pertimbangan itu. Kita lanjutkan. Di zaman Nabi pernah terjadi seorang sahabat meninggalkan jamaah dan sholat sendirian. Jadi di zaman Nabi itu pernah terjadi. Ada seorang sahabat meninggalkan jamaah dan sholat sendirian. Kenapa? Karena imam membaca surat yang sangat panjang. Jadi imamnya membaca surat yang sangat panjang. Nah, ini di zaman Nabi terjadi. Pada riwayat itu ada seseorang yang menyadari bahwa tadi tidak diperingatkan, justru imam diperingatkan agar membaca surat yang pendek-pendek. Jadi memang pada saat itu makmumnya dapat mengikuti dengan baik, karena di antara makmum ada saja yang mempunyai keperluan yang penting. Maka saat itu di zaman Nabi sudah terjadi ada orang yang sholat sendirian karena imamnya membaca yang panjang. Baca yang panjang ini sebenarnya tidak masalah kalau disepakati oleh makmumnya dan makmumnya siap. Dan makmumnya siap. Kenapa? Karena Nabi sendiri dalam sholat sunnah itu kita lihat bacaannya panjang. Dan memang saat Nabi menjadi makmum yang bacaannya panjang, maaf, ketika Nabi jadi imam yang bacaannya panjang, makmumnya Nabi adalah Ibnu Abbas, masih muda. Sahabat Ibnu Mas'ud masih muda, Hudzaifah Ibnul Yaman masih muda. Nah, jadi jamaahnya yang masih muda itu tidak mengapa kalau memang sholatnya panjang. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini belum pernah menjumpai sholat yang lebih panjang dibandingkan sholatnya Nabi. Karena saat itu Nabi membaca dalam satu rakaat surat Al-Baqarah
An-Nisa, lalu Al-Imran. Nah, jamaahnya tidak protes, masih muda, militan, semangat. Tapi juga perlu diperhatikan, meskipun saat ini ada banyak anak muda, bisa jadi semangatnya tidak sama dengan semangatnya sahabat. Nah, jadi meskipun jamaahnya masih muda, juga dilihat semangat militannya apakah sama dengan sahabat atau tidak. Dia punya komitmen untuk bersama dengan imam atau tidak. Tapi kalau jamaahnya semangat-semangat seperti apa, kader-kader pemuda Muhammadiyah. Nah, ini mana nih pemuda Muhammadiyah ini? Baik. Jadi misalnya seperti teman-teman dari mana? PCPM di sini. Nah, yang semangat-semangat, itu boleh dipanjangkan. Nah, tapi kalau jamaahnya yang sudah sepuh-sepuh, contohnya seperti siapa nih? Pak Agus masih muda kok. Baik. Ya, saya lihat Pak Agus ini masih muda, semangatnya masih sama dengan apa 30 tahun yang lalu. Nah, iya, jadi semangatnya masih sama dengan 30 tahun yang lalu. Baik, kita baca hadisnya ya. Jadi kita baca fatwa tarjih dengan santai ya ini. Dari Buraidah Al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, berkata, Inna Mu'adz bin Jabal shalla bi ashabihil isya. Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal salat mengimami para sahabat salat isya. Faqara fiha iqtarabatis sa'ah. Maka membaca surat Al-Qamar. Maaf ini, iqtarabatis sa'ah itu surat apa? Kalau tidak salah surat apa nih? Wang syaqqal qamar. Nah, itu yang tentang bulan terbelah. Faqama rajulun. Maka ada orang yang kemudian bangkit min qabli ayyafrughu, yang meninggalkan salat padahal salat belum selesai. Fasalla wa dhahaba, lalu kemudian salat sendiri dan pergi. Faqala lahu Mu'adz, maka Mu'adz pun berkata, apa yang disampaikan? Dia mengatakan bahwasanya akan diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mu'adz selesai sholat, maka kemudian Nabi menyampaikan, mencela perbuatan orang tadi dengan qaulan syadidan. Jadi ada celaan. Fa'atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tadi yang jadi makmum juga mendatangi Nabi. Nah, jadi sama-sama mengadukan kepada Nabi, baik imamnya sama makmumnya. Nah, jadi mencari apa? Bukan mencari pembelaan, apa namanya? Mencari apa ya? Solusi atau apa? Intinya mencari mana yang benar, begitu. Maka pada saat itu wa'tadara ilaihi qala inni kuntu a'malu, maka di sini disebutkan bahwasanya ketika membaca hal tersebut mengadukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya menyatakan udurnya. Lalu kemudian dia mengatakan, saya seorang yang bekerja. Jadi ini kuntu a'mal, aku bekerja di a'malu di mana? Fi nakhlin, bekerja di pohon kurma atau kebun kurma. Dan pada saat itu wa khiftu alal ma', dan aku takut kekeringan air. Nah, jadi sedang garap kebun kurma, sementara imamnya lama. Nah, lalu kemudian tinggal salat sendiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni li Mu'adz, kepada Mu'adz. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz. Apa sabdanya? Setelah mendengar orang tadi mengatakan seperti itu, nah, sholli bisyamsi wa duhaha wa nahwiha, maka salatlah dengan membaca surat Asy-Syams atau yang serupa dari surat-surat tersebut. Jadi Rasul ngasih solusi, bacaannya tidak usah panjang-panjang, tapi baca surat Asy-Syams dan yang serupa. Nah, ini solusi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada riwayat ini
menjelaskan kepada kita bahwa saat itu Nabi memberi solusi, imam bacaannya tidak panjang-panjang ketika jadwalnya, jamnya orang-orang sedang sibuk. Baik, pada riwayat Imam Ahmad pula dari sahabat Anas bin Malik, ada seorang petani kurma itu bernama Haram. Kemudian kata-kata keras yang diucapkan kepada orang itu oleh Mu'adz adalah dengan mengatakan tuduhan munafik. Jadi Mu'adz kalau di dalam hadis ini tidak disebutkan, hanya mengatakan qaulan syadidan. Mu'adz mengucapkan kata-kata yang keras. Tapi dalam riwayat Anas bin Malik, apa kata-kata Mu'adz yang keras tadi? Mu'adz sampai mengatakan orang munafik gitu. Kok makmum sampai ninggal imam. Sehingga orang itu mengadu kepada Nabi. Karena dibilang begitu, maka mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dalam bermasyarakat kadang ucapan seperti itu kalau sampai kepada orangnya juga sangat mungkin untuk diadukan. Pak Tupon bilang, Musiman begini gitu. Bisa jadi saya juga melayangkan protes kepada pimpinan di sini. Kok saya dibilang begini ya? Baik, mungkin tidak itu? Ya mungkin, itu manusiawi. Baik, maka kemudian setelah hal itu diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan afattanun anta, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah? Nah, dan itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau melakukan fitnah? Maka dari sini dapat diketahui bahwa menyendiri dari sholat jamaah karena ada urusan yang sangat penting dapat dimaklumi. Nah, kenapa? Karena tadi dalam kasus orang ini tadi tidak ditegur, yang ditegur justru malah imamnya. Nah, jadi orang ini tadi tidak ditegur, yang ditegur adalah imamnya. Tentu saja bukan hanya karena tidak suka pada imam. Lah ini yang tidak boleh. Tapi kalau karena ada suatu kepentingan yang mendesak, maka itu dapat dimaklumi. Tetapi bukan karena tidak suka dengan imam, dan tidak dilakukan oleh setiap orang. Nanti kalau setiap orang imamnya sholat sendiri, nah, maka ini hanya sifatnya mendesak yang sesekali dan tidak dilakukan oleh setiap jamaah. Kalau terjadi demikian dalam suatu tempat, hendaknya dilakukan amar ma'ruf dengan cara yang bijaksana, sehingga kalau memang sedang mendesak ya kita maklumi. Tetapi perbuatan memisahkan diri dari jamaah tadi, menurut tarjih di sini perlu untuk diberikan amar ma'ruf. Bisa jadi makmumnya yang diamar ma'ruf, bisa jadi imamnya. Jadi ternyata dia memisahkan diri karena tidak suka dengan imamnya, ya berarti yang diamar ma'ruf siapa? Makmumnya, kan makmumnya modalnya tidak suka. Nah, bisa jadi imamnya memang sholatnya lama, maka yang diamar ma'ruf siapa? Ya, imamnya. Baik, sehingga kita harus menyikapi secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak hanya melihat dari satu sisi. Itu kalau terjadi sekali saja, maka hendaknya kita tidak berprasangka buruk. Tapi kalau sering-sering begitu, ini perlu diislah, perlu didamaikan. Masalahnya apa to? Nek sik ngimami kuwi kok kowe mesti medot. Nah, lah ini perlu diislah ini. Begitu yang ngimami itu Pak Rahmat, kok Mujiman lungahe ngopo? Nah, misalnya ini. Maka ini perlu diislah. Oh, ternyata ada persoalan yang memang belum selesai, ya diselesaikan supaya tidak berlarut-larut. Baik, itu tadi hanya ilustrasi loh. Saya dengan Pak Rahman tidak ada masalah apa-apa. Nah, baik, jadi tidak ada masalah apa-apa. Atau kalau yang imam Pak Agus, kok Mujiman lungoy ngopo masalahnya? Nah, misalnya ternyata ada masalah yang belum bisa diselesaikan misalnya. Tapi saya tidak ada masalah dengan beliau loh. Nah, jadi tidak ada masalah. Ini hanya ilustrasi.